Di hutan lebat dekat kota Rajagaha, sore itu udara terasa lengang. Burung-burung kembali ke sarang, sementara dedaunan bergemerisik ditiup angin yang lembut. Di tengah sunyi itu, berdiri sebuah taman luas milik seorang Brahmana bernama Nigrodha. Di sanalah berkumpul 500 petapa dari aliran Niganta. Mereka duduk berderet, penuh wibawa, mengenakan jubah kasar, wajahnya keras oleh latihan asketis yang ekstrim. Di antara mereka, Nigrodha duduk di depan, memandang ke arah jalan setapak yang tenang. Ia telah mendengar nama Gotama, sang pertapa yang dijuluki Buddha. Kabar tentang kebijaksanaannya sudah sampai di telinganya. Orang berkata, setiap debat yang melibatkan Gotama selalu berakhir dengan kemenangannya. Nigrodha ingin menguji kebenaran itu, bahkan berharap bisa mempermalukannya di depan banyak saksi. Tak lama, sosok Buddha muncul, berjalan perlahan dengan langkah mantap. Beliau datang tanpa kereta kuda, tanpa pengikut yang ramai, hanya dengan keteduhan yang menyelimuti. Wajahnya bersinar lembut, matanya memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Sesaat, suasana di taman itu seakan berhenti, seolah semua mata hanya tertuju pada satu sosok. Nigrodha menyambut dengan senyum tipis, lalu berkata dengan nada yang terdengar sopan, namun penuh tantangan. Gotama, silakan duduk. Kami, para petapa di sini ingin mendengarkan engkau. Tetapi ingatlah, kami sudah lama menempuh jalan tapa keras. Kami yakin apa yang kami jalani adalah jalan tertinggi. Duduk dengan tenang di atas alas rumput yang disediakan. Beliau tidak segera menjawab, melainkan memandang seluruh hadirin satu persatu. Tatapannya tidak menghakimi, tapi cukup membuat banyak petapa menundukkan kepala tanpa sadar. Kemudian dengan suara tenang, Buddha berkata, Nigrodha, para petapa ini telah menanggung banyak penderitaan. Mereka tidur di tanah keras, makan sedikit, menolak kenyamanan dunia. Katakan padaku, apa tujuan dari semua penderitaan itu? Nigrodha menjawab cepat, penuh keyakinan. Tujuannya jelas, dengan menyiksa tubuh, kita membakar karma, menebus dosa, dan memperoleh kebebasan. Beberapa petapa mengangguk, mendukung jawaban gurunya. Namun Buddha tetap hening sejenak sebelum melanjutkan. Jika tubuh disiksa, apakah pikiran otomatis menjadi jernih? Apakah kebencian hilang hanya karena kulit terluka? Apakah kebijaksanaan lahir dari rasa sakit? Pertanyaan itu menghantam ruang diskusi. Petapa yang tadi mengangguk, kini saling pandang. Nigrodha mencoba menjawab. Suaranya agak goyah. Pikiran bisa bebas ketika tubuh ditundukkan. Buddha tersenyum tipis. Andai seekor sapi kurus ditambatkan tanpa diberi makan, apakah ia menjadi murni atau hanya lemah? Bila seorang musafir haus tidak diberi air, apakah ia memperoleh kebijaksanaan atau hanya menderita? Penderitaan yang tidak melahirkan kebijaksanaan hanyalah penderitaan sia-sia. Suasana hening. 500 petapa yang semula duduk gagah kini mulai gelisah. Sebagian menarik nafas dalam, sebagian lain menunduk, mendengar logika yang sulit dibantah. Buddha melanjutkan dengan suara yang kini lebih dalam. Kesempurnaan bukan dicapai dengan memanjangkan diri, juga bukan dengan menyiksa tubuh. Ada jalan tengah yang membawa kebahagiaan sekaligus kebijaksanaan. Jalan itu adalah pikiran bebas dari kerakusan, kebencian, dan kebodohan. Inilah yang disebut jalan mulia berunsur 8. Pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Inilah latihan sejati, bukan sekadar menyiksa tubuh. Nigrodha ingin menyela, tapi kata-katanya hilang di tenggorokan. Ia sadar, argumen yang selama ini ia banggakan mulai runtuh. Buddha
lalu menatap seluruh hadirin dan berkata, Anda semua mencari kebenaran, tapi janganlah terjebak pada kebanggaan. Bila ada jalan yang lebih benar, lebih bermanfaat, apakah tidak lebih bijak untuk mengikutinya? Kata-kata itu bagaikan petir di langit senja. Banyak petapa yang tadinya bersemangat mendebat kini terdiam sepenuhnya. Bahkan, diceritakan bahwa sebagian wajah mereka pucat. Sementara Nigrodaha sendiri mulai berkeringat. Ia, yang awalnya ingin mempermalukan Gotama, justru terperangkap dalam kebijaksanaan yang tak tergoyahkan. Akhirnya, setelah lama hening, Nigrodaha berkata lirih, Gotama, ajaranmu dalam sukar disangkal. Apa yang kami jalani memang penuh penderitaan, tapi kini aku melihat penderitaan itu tidak membawa kebijaksanaan. Aku tidak bisa menyangkal kebenaran ucapanmu. 500 petapa yang hadir menyaksikan debat itu pun merasakan getaran yang sama. Sebagian tergerak hatinya, sebagian masih ragu, tapi tak seorang pun berani menyangkal. Taman Nigroda menjadi saksi bisu. Bagaimana seorang bijak dengan tenang menghadapi ratusan penantang. Bukan dengan kemarahan, bukan dengan ejekan, melainkan dengan kebijaksanaan yang menyingkap kebenaran. Dan dari kisah itu, dunia belajar bahwa kebenaran tidak perlu diangkat dengan suara keras. Cukup dengan ketenangan, logika yang jernih, dan hati yang penuh welas asih.